Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya pada saat ini. Kita akan bersama-sama beribadah, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita percaya bahwa kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah, kebaikan, dan kasih Tuhan bagi kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita akan angkat satu pujian, besar anugerah-Mu Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, besar anugerah Tuhan, besar anugerah Yesus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala anugerah, berkat, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersama-sama dalam ibadah minggu kami Tuhan, ibadah dalam ibadah online Tuhan, biarlah Tuhan, ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan,
Dan Tuhan, kiranya kemuliaan Tuhan hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita katakan, amin, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Kita bersuka cita pada saat ini bersama-sama, haleluya. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah atasku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kini tiba saatnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian, Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Kita bersama-sama pujikan pujian ini. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
kepada semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum firman Tuhan kita dengar, mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini, biarpun keadaan suasana pandemi di mana kami mengalami masa PPKM, kami tetap di rumah, tetapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama tetap beribadah kepadamu biarpun melalui online Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau. Kami mau berlindung kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Demikian juga bagi kami yang mendengarkannya, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan dan kami mendapat kekuatan baru di dalam nama Yesus. Tuhan pimpin firman Tuhan dari awal sampai akhirnya dan kami semuanya diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan melihat di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 sampai 17. Bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema gereja pada saat terbaik. Kami sebagai pelayan Tuhan acap kali ingin membuat gereja pada saat terbaik, dan pelayan Tuhan menganggap kalau gereja pada saat terbaik itu kita ada di dalam suatu gereja yang besar, gereja yang indah, gereja yang dapat menampung banyak jemaat. Lalu pelayan Tuhan itu mengatakan, inilah gereja pada saat yang terbaik. Ada juga pelayan Tuhan merasa gereja pada saat yang terbaik yaitu jikalau dibuatnya acara gereja yang begitu hikmat, begitu terpimpin, baik di musiknya maupun leader singernya, dengan suara yang indah dan merdu. Mereka memuji nama Tuhan sehingga hadirat Tuhan turun di gereja itu. Maka pelayan Tuhan itu mengatakan gereja pada saat terbaik. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, itu semuanya tidak salah, semuanya bagus dan indah, karena ingin di dalam gereja memiliki suatu yang menarik, sehingga
di dalam suasana gereja pada saat itu. Bahkan di Eropa ada satu gereja dari Rum Katolik. Dia mempunyai gereja karena dia mempunyai dana yang cukup besar. Tempat ibadah gerejanya itu dindingnya dilapisi emas. Bahkan pelafon gereja itu juga dilapisi emas. Sehingga pada waktu listrik menyala, maka suasana yang terang benderang karena pantulan daripada cahaya itu, sehingga begitu indah. Sehingga karena indahnya, maka diberi kesempatan kepada turis-turis yang hadir di negaranya boleh melihat dan memotretnya. Kebetulan kita punya pengerja, kawan sekerja dalam pelayanan, dia tur ke negeri itu dan dia memberikan gambaran atau foto, dan saya dapat melihatnya. Begitu indahnya gereja, dan dia merasa bahwa bangga, sehingga banyak para turis datang melihat gerejanya yang demikian indahnya. Tidak salah bahwa kita dapat memperindah gereja yang kita miliki supaya orang kagum melihatnya. Raja Salomo juga membuat bait Allah demikian luar biasanya. Dibuatnya satu bait Allah yang besar, panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, tinggi 30 hasta, dan dibuatnya dari kayu yang terpilih. Di antara kayu itu ada kayu cendana, yaitu kayu yang berbau harum, sehingga bait Allah mempunyai keharuman yang luar biasa di dalam ruangan demi ruangan. Dan teristimewa ruangan bait Maha Suci, yaitu di mana akan ditaruhnya tabut perjanjian Tuhan di dalamnya. Raja Salomo buat ruangan yang dilapisi oleh emas. Baik dinding, baik plafon, baik lantai, semuanya dibuat dari emas. Bahkan aksesoris yang indah-indah, dibuatnya sepasang keruk yang sayapnya melebar, saling bersentuhan, itu pun dibuat dari emas. Setiap tempat persembahan yang akan dipersembahkan kepada Allah, itu pun terbuat dari emas. Luar biasa. Salomo juga melakukan seperti itu. Mengapa dia melakukannya? Karena dia merasa bangga bahwa dia diberi kepercayaan oleh Allah. Dialah yang membuat bait Allah. Ayahnya Raja Daud tidak diperkenan, tetapi Salomo diperkenan, diizinkan untuk mendirikan bait Allah. Sidang jemaat yang kekasih, tetapi pada waktu Raja Salomo membuat bait Allah, Allah datang kepada Raja Salomo 2 kali. Ya, 1 kali pada waktu sedang mendirikan bait Allah. Allah berfirman
firman kepada Raja Salomo, di mana Allah berkata mengenai rumah yang kau dirikan itu, jika kau hidup menurut ketetapanku dan melakukan peraturan dan membuat spesial menurut segala perintah yang kuberikan kepadamu, maka aku akan menepati janji yang kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan takkan hendak meninggalkan umatku Israel. Luar biasa. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Allah berjanji bahwa Allah akan tinggal selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan umatnya Israel kalau Raja Salomo melakukan ketetapan dan melakukan peraturan dan berbuat sesuai segala perintah yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dengan giat dia buat sampai selesai bait Allah itu. Setelah selesai, Raja Salomo melakukan pentabisan, diserahkan. Ini Tuhan Allah sudah selesai, rumah untukmu kudirikan. Di dalam pentabisan itu, Raja Salomo melakukan sesuatu yang luar biasa. Seluruh alat-alat bunyi-bunyian, tim musik lengkap, lalu leader singer, penyanyi-penyanyi pemuji kebesaran Tuhan, dipilihnya spesial untuk Allah, sehingga suasana pentabisan bait Allah itu luar biasa, sehingga hadirat Allah hadir, tiang awan hadir, sehingga seluruh ruangan penuh dengan roh daripada Allah. Tidak ada satupun kepala yang tidak tunduk, tidak ada satu kaki pun yang tidak sujud menyembah. Semuanya mereka rebahkan diri menyembah kepada Allah, karena Allah begitu mulianya hadir di dalam pentabisan bait Allah itu. Sidang jemaat, Raja Salomo merasa bahwa bait Allah pada saat itu adalah yang terbaik yang dia lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan Raja Salomo merasa bahwa kemuliaan Allah, kesucian Allah luar biasa, besarnya diperlihatkan oleh Allah kepada manusia pada waktu itu. Sehingga Raja Salomo melihat bahwa dirinya dan umat Israel adalah manusia yang kecil dan hina, karena kehidupannya penuh dengan segala kesalahan di hadapan Tuhan. Dan sebab itu dia berlutut di hadapan tabut Allah.
Dia mengangkat tangan dan berdoa. Dia memohon kepada Allah supaya kiranya Tuhan selalu mengampuni segala dosa-dosa umat Israel. Dan jikalau dia datang ke tempat ini, kiranya Tuhan terima dia. Jikalau dia merasa ingin memperbaiki kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan Raja Salomo memohon supaya setiap doa anak-anak Tuhan yang datang di bait Allah itu, Tuhan dengar. Mata Tuhan melihat dan menolong. Kalau mereka memohon apapun, Tuhan dengar. Bahkan Raja Salomo berdoa, jikalau ada orang asing katanya, maksudnya tetangga, negara tetangga yang datang dan memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mendengar, supaya Tuhan dipermuliakan oleh bangsa-bangsa lain. Allah menyatakan, melihat kepada Raja Salomo. Allah mendengar perkataan Salomo. Dan pada saat selesai dia berdoa, dia memberkati seluruh umatnya. Di mana umat Israel harus datang kepada Allah, persembahkan kehidupannya kepada Allah, karena Allah akan memberikan segala permohonan yang dia panjatkan kepada Allah. Sidang jemaat yang kekasih, Raja Salomo pada waktu itu merasa bahwa gereja yang dia buat pada saat itu di dalam bait Allah adalah yang terbaik. Sidang jemaat yang kekasih, setelah selesai pentabisan bait Allah, Allah datang lagi yang kedua kalinya kepada Raja Salomo, dan dia mengatakan, aku telah mendengar segala doa dan permohonanmu di hadapanku. Tuhan sudah mendengarkan. Allah mengatakan, dan rumah yang kau dirikan itu untuk membuat namaku tinggal di tengah-tengah orang Israel, dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Itu janji Tuhan. Lalu Allah mengatakan mengenai engkau, jika engkau di hadapanku sama dengan Daud ayahmu, yaitu dengan tulus hati, dengan benar, dengan menuruti segala perintah yang kuberikan kepadamu, dan engkau tetap mentaati perintahku dan ketetapanku, maka aku akan meneguhkan atas tahta kerajaan Israel kepadamu. Tetapi apabila engkau pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah itu, aku akan melenyapkan engkau.
Dan orang Israel atas tanah yang kuberikan kepadamu, aku akan melenyapkan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengatakan jikalau kamu dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang kepada perintahku, maka aku akan melenyapkan engkau. Luar biasa. Itu adalah perkataan daripada Allah kepada Raja Salomo, di mana bangsa Israel akan dilenyapkan dari tanah yang diberikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan juga bahwa rumah yang engkau dirikan untuk membuat namaku tinggal di situ akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran bagi segala bangsa. Rumah yang kau dirikan itu akan menjadi reruntuhan. Setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersuit. Dan mereka berkata, apa sebabnya Allah berbuat demikian? Lalu mereka berkata, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan Allah mereka. Sidang jemaat yang terkasih, Raja Salomo telah mendirikan bait Allah begitu hebat dan baik sekali, begitu indahnya, dan Allah hadir di tengah-tengah bait Allah itu dan berjanji akan berdiam dan tidak akan meninggalkan umat Israel, asalkan Raja Salomo tetap sujud menyembah kepada Allah. Tetapi apa kenyataannya, sidang jemaat? Raja Salomo lupa diri karena dia dalam suasana yang bahagia. Semua negara tetangga takluk kepadanya. Tidak ada peperangan di dalam pemerintahannya karena dia begitu berwibawa. Allah membuat Salomo begitu agung di hadapan seluruh bangsa. Tetapi pada saat seperti itu, dia lupa janji daripada Allah yang dikatakan kepada Salomo. Dia lupa kepada Allah. Dia sibuk dengan kesenangannya, dengan istri-istrinya yang banyak sekali. 1000 orang istrinya, luar biasa. Bahkan dia menyembah kepada persembahan yang istrinya lakukan, kepada patung-patung. Raja Salomo lupa kepada dirinya bahwa dia adalah yang dipakai oleh Allah untuk mendirikan bait Allah. Sidang jemaat yang terkasih,
saya renungkan, mengapa sampai Raja Salomo melupakan kepada Allahnya yang sudah berbicara 2 kali kepadanya, melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam pentapisan bait suci itu. Mengapa? Ternyata setelah saya renungkan, karena Salomo menaruh Allahnya di bait Allah, menaruh Allahnya yang kudus itu di ruang maha suci, sehingga kalau dia keluar dari bait Allah, dia meninggalkan bait Allah, maka dia lakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia senangi dia lakukan. Dan setelah dia dikuasai, di mana Salomo mempunyai kelemahan kepada wanita, maka habislah Raja Salomo mengingat kepada Allah karena ada di bait Allah, ada di ruang maha suci. Sidang Jumat yang kekasih, kita merasa bersyukur bahwa kita hidup di zaman anugerah, di mana kita melihat, kita mengetahui dari peninggalan-peninggalan dari buku Alkitab, pengajaran-pengajaran bahwa Allah tetap mengasihi kepada umat manusia. Maka Allah membuat jalan lain supaya manusia boleh kembali kepada Allah. Lalu diutusnya Yesus datang ke dunia, mendamaikan umat manusia dengan penciptanya, yaitu Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1, di situ dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yang lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang datang daripadanya. Sidang Jemaat, ayat ini saya cari apa artinya, dan saya baca di dalam Alkitab Hidup Berkelimpahan bahwa setiap ayat di situ dijelaskan, dan saya tahu maksud daripada 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 itu, di mana dijelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah, itu adalah anak Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, yaitu Allah Bapa, mengasihi juga Dia yang datang daripadanya, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus
atas permintaan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyadari bahwa sebentar dia akan naik ke surga, dia tidak membiarkan umat yang percaya kepadanya dalam keadaan yatim piatu. Maka dia mengatakan, aku akan minta seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau. Ialah roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Sidang jemaat yang kekasih. Jadi dengan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kita memiliki semua yang ada pada Tuhan Yesus, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita memiliki Allah Tritunggal, 3 satu, satu adalah 3. Jadi kita dilengkapi dengan percaya kepada Yesus Kristus adalah Kristus, Anak Allah. Yesus berkata pada waktu dia berkumpul dengan 12 muridnya. Yesus tanya kepada 12 muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Dia tanya muridnya itu, karena muridnya itu suka pergi-pergi dan suka dengar dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mau tanya, kata orang itu apa? Dan mempercayai siapa bahwa anak manusia ini. Lalu mereka mengatakan bahwa guru adalah titisan dari Yohanes Pembaptis, titisan dari Elia, titisan daripada Yeremia. Lalu Yesus bertanya, mengenai pendapat kamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus mengatakan, Guru adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau, Simon Petrus bin Yunus. Ketahuilah apa yang engkau katakan, itu bukannya dari manusia, tetapi itu adalah perkataan dari Bapa-Ku yang di surga. Tetapi aku berkata kepadamu, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak berkuasa lagi untuk menguasainya, dan aku akan memberikan engkau kunci surga. Sidang jemaat yang terkasih, jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Yesus itu adalah Mesias dan Anak Allah, maka di dalam kehidupan orang yang percaya itu diberikan kuasa untuk mendirikan jemaat. Ya, Allah mau tidak berkuasa lagi untuk menguasainya. Jadi barang siapa atau setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah, mengaku sebagai Mesias,
kehidupan orang itu akan tinggal Allah yang kudus. Dan Allah percayakan kepada orang itu untuk mendirikan jemaat di dalam dirinya, bahwa dia akan menjadi saksi di mana mereka berada. Jadi 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sidang jemaat yang kekasih, bait Allah itu istilah dari perjanjian lama. Tetapi di dalam kehidupan kita di zaman anugerah ini, bait Allah itu sama dengan gereja. Jadi kita ketahui sekarang bahwa kehidupan umat percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, maka kehidupan kita yang kita miliki sekarang ini adalah gereja Tuhan. Tuhan Allah akan tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengenai gereja pada saat yang terbaik adalah kehidupan kita yang percaya pada saat yang terbaik. Nah, itu bagaimana? Bagaimana supaya kehidupan kita ini pada saat yang terbaik, atau gereja ini pada saat yang terbaik? Yang pertama, yaitu mengasihi hubungan yang baik kepada Allah. Jadi kalau menghendaki kita menjadi gereja pada saat yang terbaik, yaitu kita hidup mengasihi dan mempunyai hubungan yang baik kepada Allah kita. Jadi dengan mengaku kita ini adalah gereja atau bait Allah, dan tahu bahwa orang yang percaya sama Yesus Kristus, maka Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus juga ada tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kita menyadari kemana kita pergi, Allah ikut sama kita. Allah ada di dalam hidup kita. Allah mengetahui apa yang kita buat. Dan kita menyadari itu. Dan supaya gereja pada saat yang terbaik, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Kita mempunyai hubungan intim dengan Allah kita. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
maka dia akan berbuah banyak. Tetapi barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menyadari Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita mempunyai hubungan baik kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan di dalam hidup kita, maka kita akan mengeluarkan buah yang banyak. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu syarat yang pertama. Jikalau kita menghendaki supaya gereja kita, ini hidup kita, pada saat yang terbaik. Lalu syarat yang kedua, yaitu mengasihi, mempunyai hubungan yang baik di dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah istana kita yang kecil. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak berkumpul. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-4. Temanya adalah taat dan kasih. Di situ diajarkan anak-anak harus taat dan kasih kepada orang tuanya. Karena kalau itu dilakukan oleh anak-anak, maka ayat itu mengatakan kamu akan bahagia hidupnya. Dan umurmu akan diperpanjang. Itu janji firman Tuhan. Lalu orang tua, ayah, ibu, jangan sakiti hati anak-anakmu, tetapi didik dan nasihati mereka supaya mereka taat dan kasih kepada Allahnya dan takut kepada Tuhan. Sidang maaf, jangan anggap remeh dengan keluarga yang kita miliki. Masa bodoh, nanti dia besar juga, dia berbuat sendiri apa maunya. Orang tua yang patuh kepada Tuhan dididik anaknya supaya anaknya itu dapat mengerti di mana langkah yang pertama dia harus langkahi. Setelah itu nanti Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan. Karena anak dan orang tua yang saling mengasihi, maka akan terjadi sesuatu yang kita tidak tahu, bahwa akan menjadi sesuatu yang besar yang dapat dipuji oleh Allah. Contohnya Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Antara Yusuf dengan Yakub itu ada ikatan kasih yang besar, sehingga kakak-kakaknya iri kepada Yusuf karena Yusuf mengasihi orang tuanya. Maka terjadilah sesuatu yang dahsyat. Biarpun dia menghadapi masalah dalam hidupnya, tetapi Yusuf ingat akan nasihat dan didikan daripada Yakub, yaitu patuh kepada Tuhan, menuruti peraturan Tuhan dan perintah Tuhan. Dia
selalu menang di dalam segala pencobaan. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 dari negeri Mesir. Tahta kerajaan bangku saja yang menjadi bedanya antara Firaun dan Yusuf. Dan Yusuf mempunyai hati yang mulia. Biarpun dia disakiti oleh orang lain, oleh saudara-saudaranya, dia tidak dendam. Dia mengampuni dan dia memanggil mereka semua. Karena pada waktu itu ada masa kekeringan yang sangat lama, yaitu 7 tahun. Hanya Mesir yang punya gandum untuk dimakan. Maka ayah, ibu, dan saudara-saudaranya Yakub semua datang ke Mesir, dipelihara oleh Yusuf. Sehingga bangsa Israel, keturunan dari Yakub, karena Yakub namanya dirubah oleh Allah pada waktu dia pulang kepada saudaranya di Israel. Waktu dia pergi melarikan diri karena dia mau dibunuh oleh Esau, saudara kembarnya. Dia bergumul di Betel, lalu dia menang dan dia diberi nama. Sekarang aku namakan engkau bukan Yakub. Karena Yakub itu artinya penipu. Jadi Allah rubah, jangan penipu, tetapi namanya Israel. Karena perbuatan Yusuf yang baik, ya, untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya, untuk orang tuanya, maka menjadi satu bangsa yang besar, Israel di negeri Mesir. Luar biasa. Jadi tidak sia-sia sidang jemaat kalau kita mengasihi dan mempunyai hubungan yang baik kepada keluarga kita. Jadi apa contoh dari firman Tuhan? Bukan contoh sembarangan, tetapi iya dan amin. Itu datangnya dari pengajaran Allah kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Lalu syarat yang ketiga, supaya kehidupan kita ini menjadi gereja pada saat yang terbaik. Yang pertama tadi, mengasihi, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah kita, sehingga kita memiliki buah-buah yang baik. Lalu yang kedua, kita mengasihi dan mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga kita. Lalu yang ketiga, kita mengasihi, mempunyai hubungan yang baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang seiman. Kita lihat di dalam buku Galatia. Buku Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berbunyi begini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi selagi kita mempunyai kesempatan yang baik, artinya waktu kita masih hidup,
kita dapat melakukan? Kita bisa melakukan hal yang baik kepada semua orang, tapi diingatkan terlebih kepada saudara seiman. Di dalam buku Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai 46, yaitu temanya pengadilan terakhir. Di situ Tuhan Yesus menceritakan tentang anak manusia datang dengan kemuliaannya bersama-sama dengan para malaikat dan duduk di dalam tahta kemuliaan. Lalu dia memanggil semua bangsa-bangsa di dunia. Ia mulai memilih seperti gembala memilih domba dan kambingnya. Maka di sebelah kanan dipilihnya domba-domba dan sebelah kirinya kambing-kambing. Lalu raja ini berkata kepada domba-domba, "Sabarlah, marilah hai orang yang diberkati oleh Bapakku di surga. Mari masuk ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku menjadi musafir, engkau memberi tumpangan kepadaku. Pada waktu aku sakit, engkau melawatnya. Pada waktu aku di penjara, engkau menjenguknya." Lalu domba-domba itu berkata, "Tuan Raja, kapankah aku melakukan ini kepada Tuhan?" Lalu raja ini mengatakan, atau hakim yang adil mengatakan, "Engkau melakukan pada waktu engkau memberikan kepada orang yang lebih hina daripadamu, engkau sudah melakukan untuk aku." Sidang jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Saya menonton di sebuah video bahwa ada seorang yang mengadakan suatu hadiah tanpa ada perlombaan. Dia mengutus kepada orang untuk mencari orang yang tidak mementingkan untuk dirinya sendiri, suatu hal yang sangat sulit karena semua manusia egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi saat itu ada seorang yang ingin memberikan hadiah kepada orang yang mempunyai tabiat yang tidak mementingkan diri sendiri. Lalu orang ini pergi pada kumpulan kepada orang tunawisma, bukan minta ya, di rombongan. Lalu dia lihat
dan matanya jatuh pada satu orang yang ada duduk menyendiri. Lalu utusan itu datang kepada seorang ibu yang menyendiri. Dia sedang makan goreng singkong, ya, makan asik. Lalu orang ini datang kepada ibu ini, tunawisma, ya, orang yang suka minta sedekah. Lalu orang yang datang ini dia pakai baju plete, baju yang bagus lah, ya keren. Lalu datang dan bertanya kepada ibu, "Ibu sedang makan apa?" Lalu dia mengatakan, "Sedang makan goreng singkong." Lalu dia mengatakan, "Ibu, boleh saya minta tolong sama ibu?" Lalu ibu ini, "Boleh, ada apa?" katanya. "Saya ini sudah pergi kemana-mana, tapi tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada orang yang memberikan pertolongan kepada saya. Keren ini orang, pakai jam tangan, pakai cincin, ya, pakai kacamata yang pokoknya keren lah, nggak pantas lah dia akan mengatakan seperti ini." Dia katakan, "Ibu, apa punya makanan? Saya lapar, Bu." Kalau ibu itu yang suka minta sedekah melihat, ibu itu bisa bilang sama orang itu, kalau nggak punya duit, ya jual aja itu kacamatanya, ya, atau jam tangannya, dan bisa dapat duit dan bisa makan, cari makanan. Ya, bisa ibu itu mengatakan, kalau dia egois, dia tidak mau memberi kepada orang yang lebih kaya, yang lebih punya sama dia. Lalu ibu itu melihat, apakah mau makanan dari saya? "Mau, Bu," katanya, "saya lapar sekali." Lalu ibu itu mengambil bungkusan dari kantong yang biasa dia bawa. Dia bilang, "Ini baru saya beli, masih bersih, belum dibuka. Di dalamnya ada sendok. Dan juga ini di dalam, karena itu berupa kresek, di dalamnya juga ada air buat minum. Nanti anak kalau mau makan, ada air minum, ada sendok." Sidang jemaat yang terkasih, hal yang mustahil bagi orang yang suka minta sedekah untuk memberikan pendapatnya itu kepada orang lain, kalau dia mempunyai hati yang egois. Tetapi ibu ini mempunyai hati yang mulia. Dia memberikan apa yang baru dia beli kepada orang yang kelihatannya punya segala-galanya. Lalu orang itu ambil dan berkata, "Nanti kalau saya makan, ibu bagaimana? Makan apa nanti?" Lalu ibu itu bilang, "Cukup. Hari ini saya makan singkong goreng." Lalu orang ini bilang, "Ibu adalah orang yang terbaik." Lalu dia ambil angpau di kantongnya dan dia berikan. "Ini yang saya lakukan untuk ibu." Lalu ibu ini kaget sekali, karena di dalam angpau itu ada uangnya 500.000. Lalu uangnya ini dicium sama dia.
Dia bilang terima kasih. Sebenarnya saya nggak punya uang. Uangnya itu sudah dibeliin makanan yang saya berikan kepada saudara. Bayangkan. Ya bayangkan. Kalau ibu ini egois, dia tidak dapat 500.000. Jadi sidang jemaat yang kekasih, demikian juga Allah kita. Allah kita akan memberikan sesuatu yang indah kepada kita. Jikalau kita memiliki kasih kepada sesama kita, teristimewa kepada saudara-saudara seiman yang kita sama-sama menjadi anak Allah. Tuhan akan ganti apa yang kita lakukan dengan berlipat-lipat kali ganda. Sidang jemaat yang kekasih, jadi gereja pada saat yang terbaik bagi kita adalah kita hidup memiliki hubungan yang baik dengan Allah, mempunyai hubungan baik dengan keluarga, mempunyai hubungan yang baik kepada sesama manusia, terutama saudara-saudara seiman. Maka di dalam kehidupan kita akan mengalir buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesucian, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ada mengalir dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa rumah Allah, bait Allah, bukannya ditaruh sabut perjanjian Tuhan itu di ruangan yang emas, ruangan yang tinggal di tempat bait Allah, tetapi Allah itu ada di hati kita. Kita bawa kemana kita pergi. Sidang jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini, biarlah kita semua orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, dan mengasihi juga Dia yang datang lahir daripadanya, yaitu Allah kita Tritunggal. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kita menjadi gereja yang terbaik buat Tuhan. Dan apakah yang Tuhan akan lakukan? Sebagai ayat yang terakhir kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ketiga mengatakan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Jadi kalau kita bisa menjadi gereja pada saat yang terbaik, maka Allah akan menjadikan engkau mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mahkota keagungan itu apa? Yaitu orang yang dibanggakan. Mahkota kalau menang pertandingan dikasih mahkota, wah orang ini bangga sekali.
Karena dia apalagi ini mahkota bukan sembarangan mahkota, tetapi mahkota keagungan. Luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah gereja pada saat yang terbaik. Kita bawa kemana kita pergi, Tuhan kita di dalam hidup kita. Kita mengetahui bahwa Dia tidak pernah lupa dan selalu hadir di saat-saat sempat hati kita, dan kita selalu menjaga bahwa kita harus selalu berkenan di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sidang jemaat pada pagi ini, Tuhan mau saya dan semua umat yang percaya menjadi suatu gereja pada saat yang terbaik. Puji Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan, biar menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Karena kami mengerti bahwa Tuhan sebenarnya tidak mau ditinggal di sesuatu tempat yang dunia miliki. Tetapi Tuhan mau tinggal di dalam hati setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kami. Tuhan, terima kasih buat pengajaran Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya menjadi suatu pengajaran yang terbaik, bahwa Engkau mau tinggal di dalam kehidupan kami. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa pada saat ini bersyukur bahwa kami masih ada kesempatan untuk ibadah online. Tuhan, Engkau tolong di dalam suasana dunia pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 begitu dahsyat, di mana perkembangannya tambah hari tambah mengerikan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong istimewa untuk Indonesia, sehingga pemerintah pada saat ini nanti jam 1 siang akan mengadakan bersama-sama berdoa dengan iman kami masing-masing. Dan kami percaya kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup untuk melenyapkan virus COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong kepada kami semua. Berikan kami kesehatan Tuhan. Dan kami tidak lupa selalu berdoa untuk Ibu Martha Tuhan, yang sedang mengalami kejangkitan penyakit COVID-19 ini. Dia sedang dirawat, kiranya Engkau akan jaga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan. Demikian juga Erika, Engkau jaga dia di dalam nama Yesus, dan Engkau juga sembuhkan. Hamba juga berdoa buat Mapeng, di mana dia mengalami engsel kakinya yang sebelah kiri selepas Tuhan. Saat ini dia sedang dirawat di Bogor. Tuhan, hamba berdoa Tuhan jaga kepada Mapeng, supaya Mapeng sehat kembali dan mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan, kami mengerti bahwa pada akhir zaman ini kami harus mendekatkan diri kepada Tuhan.
maka kami dapat diluputkan daripada segala mara bahaya. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau akan menyertai kami, karena kami semua adalah gereja Tuhan yang hidup. Kami akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami tidak menjadi umat Tuhan yang sia-sia, tetapi kami umat Tuhan yang berhasil, sehingga kami sampai kepada tugas kami pada akhirnya, dan kami dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Engkau akan memberkati kami semua, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dibanggakan di hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema buat kami semua. Kami boleh kuat di dalam Engkau. Tuhan, Bapa kami dalam surga, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah di dalam ibadah online pada siang hari ini, dan kami akan bertugas kepada waktu yang lain. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa buat semua yang kami pohonkan pada siang hari ini. Mari kita akan angkat tangan, kita akan menerima berkat pada siang hari ini. Kepada semua sidang jemaat di mana kalian berada, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.